Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwan, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan menyambut yaitu hari Idul Fitri atau Lebaran Idul Fitri. Ada kewajiban dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam hari raya Idul Fitri ya ikhwan. Jadi kita setelah melakukan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, artinya tidak berhenti kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbenamnya matahari di penghujung bulan Ramadan, maka gugurlah, datanglah kewajiban bagi semua umat muslim, yaitu untuk melaksanakan zakat fitrah. Yaitu zakat fitrah ini diwajibkan kepada umat muslim itu semuanya, sampai orang dewasa, anak kecil, itu adalah tanggungan bagi orang tuanya. Zakat fitrah itu dibayar dengan makanan yang biasa kita makan. Kalau kita di Indonesia ya sudah umum, yaitu dengan beras. Adapun takarannya yaitu 1 gentang Baghdad atau 4 mud. Kalau dihitung dengan takaran itu 3 liter, 3 sekian kayak gitu. Kalau kita hitung dengan timbangan ya sekitar 3 kilogram lah. Sudah sepakat ulama kita yang biasa kita lakukan, yaitu satu orang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu 3 kilogram beras. Jadi ini semuanya wajib bagi umat muslim, sampai anak kecil sekalipun, sampai bayi sekalipun. Adapun apabila ada orang yang meninggal di malam Idul Fitri, maka itu juga mendapat kewajiban untuk dibayar zakat fitrahnya oleh ahli warisnya. Kemudian kalau ada bayi yang baru lahir di malam Idul Fitri, maka tidak wajib untuk dibayar zakat fitrahnya. Seperti itulah hukumnya. Jadi kita pertama kali terbenam matahari di akhir bulan Ramadan ini, maka yang pertama kali kita lakukan adalah untuk bersiap-siap untuk membayar zakat fitrah, yang mana wajib bagi kita dan juga bagi tanggungan-tanggungan anak dan istri kita. Apabila sudah sampai tiba waktu subuh, kita seperti biasanya melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita sholat subuh, kita wirid dan sebagainya. Setelah itu kita disunahkan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum sholat kita disunahkan yaitu yaktasil, yaitu mandi sunnah daripada hari raya Idul Fitri. Cara mandinya sama seperti dengan mandi sunnah biasa, seperti mandi Jumat. Kita bersihkan dulu kotoran-kotoran, najis-najis yang ada di badan, kemudian kita berniat. Niat adalah sajaku mandi untuk hari raya Idul Fitri, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah niatnya. Kemudian seperti biasa kita ratakan air ke seluruh badan. Setelah mandi apa lagi? Yaitu yatazayyan bi ajmalil libas. Jadi kita berhias-hias dengan sebaik-baik pakaian, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita pakai pakaian yang paling bagus untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi kalau seandainya tidak punya yang begitu bagus, ya apa yang kita punya kita pakai, begitu. Kemudian disunahkan juga ketika memakai pakaian itu berdoa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika kita memakai pakaian itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi albasani hadzal libas wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani ma awari bihi aurati
wa atajammalu bihi fi hayati. Seperti itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kita mengikuti apa-apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memakai pakaian, setelah kita berhias-hias, terus kita disunahkan juga untuk berharum-haruman, berwangi-wangian, kita tayyab. Kita wangi-wangikan sebelum kita berangkat ke salat Idul Fitri. Kemudian apa lagi? Yaitu iftar, yaitu kita berbuka lah. Artinya di hari raya ini kan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi kita makan dulu. Karena Rasulullah itu sebelum berangkat ke masjid, sebelum berangkat melaksanakan salat Idul Fitri, maka beliau makan beberapa biji rutab atau kurma lah. Begitu. Jadi kita juga sebelum berangkat itu kita iftar dulu. Artinya kita menyatakan bahwasanya hari ini tidak puasa begitu, karena diharamkan di hari Idul Fitri itu berpuasa. Kemudian apalagi disunahkan kita bersegera untuk mempercepat untuk berangkat ke tempat sholat, seandainya di lapangan atau di masjid atau di mana tempat yang disediakan ada panitia-panitia yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah. Kemudian di dalam perjalanan itu kita memperbanyak takbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, itu disunahkan. Jadi kita selama perjalanan kita bertakbir, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita disampaikan kepada hari yang indah, yaitu hari kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan daripada melawan hawa nafsu selama sebulan penuh kita berpuasa untuk melatih diri kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Kemudian dianjurkan juga ketika kita berangkat ke masjid itu jalan kaki. Jalan kaki. Adapun pulangnya boleh jalan kaki atau berkendara. Kalau berangkat disunahkan jalan kaki, dan disunahkan juga memilih jalan yang agak jauh. Jadi misalkan masjid kita di sana, kita cari jalan yang agak jauh ke masjid itu yang dari mana. Kalau pulang disunahkan kita cari jalan yang terdekat. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita mengikuti Nabi Muhammad karena kita mencintai beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kalian memang betul cinta kepada Allah, maka ikutinlah aku. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad, maka hendaknya kita mengikuti aturan atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika di hari raya Idul Fitri. Kemudian kita melaksanakan sholat daripada Idul Fitri tersebut. Sholat ini sama dengan sholat-sholat sunnah lainnya, yaitu 2 rakaat. Bacaan-bacaannya juga sama semuanya. Yang membedakan cuma 2. Yang pertama adalah niatnya, yaitu niatnya sajaku sholat daripada hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian apalagi yang membedakan, yaitu di dalam rakaatnya itu ada takbir. Jadi kalau rakaat yang pertama itu ada 7 takbir, disunnahkan kita bertakbir 7 kali sesudah takbiratul ihram. Di antara sela-sela takbir ini disunnahkan kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang menambahkan juga dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini takbir. Jadi waktu kita takbiratul ihram kita baca doa iftitah dulu. Setelah baca doa iftitah sebelum Fatihah baru kita takbir yang 7 kali ini. Setelah takbir yang 7 kali ini baru bacalah Fatihah juga ayat. Kemudian ruku, sujud, dulu di antara 2 sujud sampai naik ke rakaat kedua sama seperti di salat-salat yang biasa. Kemudian di rakaat yang kedua di situ disunahkan untuk mengucap takbir sebanyak 5 kali sesudah takbir intikal, takbir perpindahan daripada sujud kita ke berdiri, itu kan ada takbir. Sesudah itu kita disunahkan untuk membaca 5 kali takbir. Di sela-selanya sama dengan yang rakaat pertama tadi diucapi dengan tasbih. Kemudian dilanjutkan oleh imam dengan Fatihah, dengan ayat, terus sampai salam sama seperti biasa, cuman niat sama takbir-takbir yang ada di dalam rakaat itu. Itu sunnah juga. Kalau seandainya ketinggalan takbir itu ya tetap sah juga salatnya. Itu takbir itu sunnah juga. Dan disunahkan juga itu membaca dalam keadaan nyaring kalau imam, jahar. Cara pembacaan Fatihahnya, pembacaan ayatnya disunahkan nyaring. Disunahkan juga berjamaah. Kalau seandainya tidak berjamaah dilakukan sendiri juga sah di rumah. Apalagi sekarang kita kan lagi musim corona begini,
masjid-masjid mungkin banyak yang belum dibuka untuk sholat id berjamaah, maka kita bisa sholat id berjamaah di rumah bersama keluarga. Atau misalkan tidak ada keluarga, misalkan sendiri di kos atau di mana, ya laksanakan sendiri juga tidak apa-apa. Karena sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah, kata ulama itu, sepaling afdalnya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah dua id ini sama sholat witir itu adalah sholat sunnah yang afdal. Nah, kemudian setelah sholat apa lagi yang dianjurkan? Kita bersilaturahmi ke sanak keluarga. Nah, bersilaturahmi juga kita disunahkan untuk bertahniah, artinya mengucapkan selamat dengan ucapan apa? Minal aidin wal faizin wal makbulin. Nah, begitulah, itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman himbauan bagi kaum muslimin, artinya kita berpakaian di dalam Idul Fitri ini memang dianjurkan untuk sebaik-baik pakaian. Nah, cuman berpakaian Islami begitu. Nah, kebiasaan ini kebanyakan ini perempuan. Jadi bukan hanya sekedar menutup aurat. Jadi pakaian itu kalau bisa jangan sampai menimbulkan syahwat selain daripada suaminya. Apalagi pakaian-pakaian yang membuka aurat. Nah, itu sangat diharamkan oleh ajaran kita, ajaran Islam. Jangan sampai di hari yang suci ini kita kotori dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cara berpakaian tidak meniru pakaiannya orang Islam, malah meniru pakaian orang-orang yang di luar muslim, seperti pakaian-pakaian pendek, pakaian-pakaian ketat yang bisa mengundang syahwat bagi kepada selain suaminya. Nah, kemudian juga kalau bersilaturahmi kita hindari daripada bersentuhan daripada kulit yang bukan muhrim. Nah, kita melaksanakan sunnah bersilaturahmi, tapi di dalam silaturahmi kita banyak melakukan maksiat. Kita bersalam-salaman dengan orang yang bukan muhrim. Nah, ini dilarang. Kalau bisa itu di rumah itu, misalkan di depan yang laki-laki, misalkan di belakang yang perempuan, diatur begitu. Jadi kalau ada tamu, suami istri datang, yang istrinya suruh masuk ke dalam, yang suaminya di depan, sama-sama laki-laki, yang perempuan di dalam. Jangan bersalam-salaman. Akhirnya apa? Kita merusak hari yang fitrah, hari yang suci, malah kita isi dengan maksiat. Nah, padahal hari fitri ini, hari yang kemenangan ini adalah kemenangan kita sudah melawan hawa nafsu di bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita berpuasa. Tapi di hari rayanya, di hari Idul Fitrinya kita malah melakukan maksiat. Ini kebanyakan terjadi di kalangan kita, ya ikhwan. Tidak menutup mata, kita memang terjadi seperti itu. Maka saya himbau kepada kaum muslimin semuanya, dari segi berpakaian jangan sampai yang melanggar aturan agama. Kemudian dalam bersilaturahmi juga jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang agama, sekiranya kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu yang perlu kita perhatikan tatkala kita menyambut daripada hari kemenangan, yaitu daripada Idul Fitri di tahun ini. Insyaallah, mudah-mudahan kita selalu diberi Allah taufik hidayah, sehingga kita bisa selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, yang dianjurkan di dalam agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi diri saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.